Kali ini kita akan lagi-lagi membahas lanjutan terkait dengan bocoran yang kita dapatkan di forum Reddit tentang alur cerita Pulau Elbaf yang diposting oleh akun Kamazin. Disclaimer dulu ya, teori ini tentu masih belum valid, belum bisa dipastikan tentang kebenarannya. Namun kita tentu bisa menduga-duga dan mempunyai asumsi sendiri terkait dengan apa yang sudah diposting oleh pemilik akun tersebut di dalam forum Reddit ini. Bahkan di dalam postingannya ini banyak sekali seruan dan komentar positif mengenai apa yang diposting si pembuat dari tweet ini. Sebelumnya Tabagun sudah membuat video awal mengenai teori ini. Kenapa dibagi menjadi beberapa part? Karena tentu pengguna Reddit ini memposting sebanyak 66 alur cerita inti dari apa yang akan terjadi di Pulau Para Raksasa tersebut. Jadi, dengan begitu banyaknya alur cerita ini akan membuat durasi video juga sangat panjang. Jadi, Tabagun putuskan untuk membagi beberapa bagian agar bisa dimengerti dan juga kita akan bisa sedikit menganalisa apa yang dia bocorkan, begitu juga dengan masuk ke dalam logika atau tidak tentang bocoran yang kita dapatkan kali ini. Oke, jadi langsung saja kita akan kembali melanjutkan bocorannya, dan kali ini bocoran pertama kita mengatakan bahwa Elbaf palsu akan dihancurkan sementara terungkap Elbaf yang sejati ada di bawah pohon Adam dan juga terdapat kerajaan kuno di dalamnya. Nah, teruntuk bocoran kali ini masih belum dijelaskan kenapa dia menyebut pulau yang kita lihat sekarang Elbaf ini palsu lagi. Mungkin yang paling relevan saat ini tentu saja dia mengatakan ada kerajaan kuno yang terdapat di dalam pulau Elbaf. Ini sepertinya lebih make sense daripada pulau Elbaf yang kita lihat sekarang dikatakan palsu. Kita beralih ke bocoran lainnya yang mengatakan bahwa Kid dan juga krunya akan muncul di Elbaf. Mereka menerima bantuan karakter yang sudah lama menunggu Luffy. Nah, apakah yang dia maksud di sini adalah karakter misterius yang sedang menunggu kru bajak laut topi jerami di pantai tersebut? Seperti yang Tabagun teorikan kemarin, akan sangat mengerikan jika orang tersebut adalah Gold Lion Ziki, musuh lama dari Luffy. Keterkaitan ini tentu ada jelas hubungannya dengan binatang-binatang yang kita lihat di dalam pulau tersebut yang benar-benar berhubungan dengan Pulau Melville di movie Strong World. Bagaimana jika Shiki ini membantu Kid guna mengajaknya bergabung ke aliansinya bersama dengan Loki dalam misi pembebasan mereka terkait dengan rantainya pangeran terkutuk tersebut. Dan ketika karakter ini punya satu tujuan yang sama untuk menjatuhkan Akagami di pulau tersebut. Nah, Kid yang tentu punya dendam kesumat karena bajak lautnya sudah benar-benar dihancurkan. Pangeran Loki tentu juga punya dendam berkat ditangkapnya dia, Shanks menjadi Yonko dan dia yang membantu para raksasa menjinakkannya. Namun jika memang orang misterius tersebut adalah Shiki atau siapapun, dia bisa saja mungkin juga punya masalah yang pelik dengan Akagami di masa lalunya. Kemudian dijelaskan juga di sini bahwa Iutas Kapten Kid akan memulai perubahan terhadap dirinya sendiri di pulau tersebut dan mungkin akan mengetahui bahwa dia juga memiliki nama dari namanya dari beberapa penduduk Elbaf. Nah, memang sangat aneh rasanya jika Kid sendiri yang tidak mempunyai inisial D di dalam namanya di antara 3 supernova yang benar-benar berpengaruh, yakni Luffy, Law, dan juga Kid. Etos semangat dan juga beberapa penggambaran karakternya juga sangat terlihat bahwa dia juga punya ciri khas yang dimiliki oleh para penyandang nama D ini. Jadi tentu tidak menutup kemungkinan juga ya bahwa memang Kid ini benar-benar salah satu orang yang mempunyai marga D di dalam namanya. Lanjut, sekarang kita mendapatkan informasi terkait dengan Franky yang akan mengalami evolusi besar dengan bertemu seorang ilmuwan dan juga raksasa cyborg. Dia juga akan menggunakan energi khusus yang akan mengganti Kola. Ini menarik. Dengan adanya hal ini, bisa jadi ini merupakan sebuah perubahan drastis yang dimiliki oleh Franky, di mana ini merupakan awalan dari terciptanya beberapa penelitian yang akan dia lakukan dengan mengganti sumber daya dari tubuhnya, yakni Kola. Tentu akan ada perubahan yang dia lakukan terhadap fisiknya, terutama setelah sumber daya ini tergantikan oleh sumber daya yang tentunya jauh lebih efisien dan juga makin bagus. Apalagi di sini dikatakan bahwa dia akan bertemu dengan seorang ilmuwan. So, kita tunggu saja akan ada ciptaan-ciptaan terbaru yang dia lakukan di pulau tersebut dan mungkin saja akan ada beberapa senjata yang dia berikan untuk beberapa kru yang membutuhkannya untuk supportnya di dalam pertarungan nanti. Dijelaskan di sini adanya sebuah batu dengan kekuatan yang juga memungkinkan untuk mengakumulasi energi dan kekuatan seperti halnya Impactial yang kita lihat di Skypiea. Nah, berhubung di Elbaf adanya pohon Adam yang menjulang ke atas, bisa saja kan spekulasi tentunya juga ada teknologi-teknologi semacam Impactial yang ada di Skypiea yang dimiliki oleh kaum raksasa ini. Mungkin secara spesifik kita akan melihatnya di dunia atas Pulau Elbaf, mungkin saja Asgard maupun di Midgard.
Kita masuk ke bocoran yang lainnya yang mengatakan bahwa Usopp akan menggunakan keberaniannya dalam melindungi raksasa dan dia akan memperkenalkan dirinya sebagai Nika. Dan titelnya akan berubah di sini dari Dewa Usopp menjadi Nika Sang Matahari. Reputasi Usopp akan mendorongnya seperti Pangeran Hairudin dan akan berbicara bahwa dia adalah seorang pahlawan. Dia akan memimpin tentara raksasa dan menjadi ancaman terhadap Loki setelah Luffy. Yup, apa mungkin di sini ada beberapa konsep lucu yang akan didapat oleh Usopp ini kembali dengan beberapa raksasa yang akan menyangka bahwa Dewa Matahari yang mereka tunggu tentu saja adalah Usopp. Jika memang benar, tentu ini akan menjadi sebuah plot twist dan cerita yang benar-benar menarik di dalamnya, di mana bagian ini menunjukkan Usopp yang akan diagung-agungkan oleh pulau tersebut, dan ini akan menjadi momen yang sangat lucu yang patut kita nantikan. Jadi kita akan benar-benar disajikan bagaimana akhir cerita nanti. Konsepnya mungkin akan sama seperti kasus di Dressrosa, di mana Luffy akan menjadikan Loki terlebih dahulu, sementara publik malah menyangka sang Dewa Matahari mereka yakni Usopp lah yang terlihat mengalahkan pangeran terkutuk tersebut, dan ini akan menjadi momen yang benar-benar lucu. Atau bisa jadi juga ya ceritanya akan berbalik dan memang counter lawan dari Loki sendiri tentu adalah Usopp yang dimana sama-sama seorang pembual ataupun penipu. Dibocorkan juga di sini bahwa drum pembebasan dari Luffy dan juga drum perang dari Loki, getaran gelombang di antara masing-masing hal ini pun mewakili musik yang berbeda nantinya. Kita tahu bahwa Loki menyebut dirinya sebagai seorang Dewa Matahari, so dia juga pasti punya alasan tersendiri akan hal apa yang dikatakannya tersebut. Hal ini pun juga akan sangat epik mewakili bagaimana adanya gelombang drum yang lain dari Dewa Matahari yang asli. Yap, sekarang kita masuk ke bocoran yang menurut Tamagon ini agak liar dibuat olehnya. Pembocor mengatakan di sini bahwa di dalam pulau ini kita akan mendapatkan kebenaran tentang abad yang terlupakan akan terungkap yang ada di dalam catatan dari para raksasa. Di dalam informasi inilah memastikan bahwa Joy Boy mempunyai kru dan Im Sama adalah salah satu dari sekutunya. Nah, sebenarnya ini juga masuk ke dalam logika karena kita tahu semua buku-buku Ohara sudah berada di Pulau Elbaf, dan tentu saja informasi yang bersumber dari abad kekosongan akan kita dengar semua dari buku tersebut. Masalahnya adalah dia mengatakan di sini akan terungkap bahwa Im Sama dan juga Joy Boy adalah sekutu di masa lalunya. Sampai sekarang kita masih belum mendapatkan petunjuk jelas terkait dengan hal ini. Namun jika memang benar, tentu ada konflik internal yang terjadi di masa lalunya sehingga membuat kedua belah pihak yang awalnya bersekutu akhirnya mempunyai pandangan dan ideologi mereka sendiri yang satu sama lain tidak bisa gabungkan. Ini entah terkait dengan sudut pandang dari masing-masing individu yang menganggap bahwa ideologinya lebih bagus daripada ideologi temannya. Maka dari itulah perbedaan ini membuat sudut pandang dengan melihat dunia ini berubah dan mereka akhirnya sepakat untuk berpisah, kemudian malah menciptakan pertarungan yang benar-benar mengubah isi dunia ini. Untuk hal yang satu ini, apakah kalian setuju dengan pandangan terkait dengan bocoran bahwa Im Sama adalah sekutu dari Joy Boy di masa lalunya? Tulis ke kolom komentar ya. Dalam Pulau Elbaf, kita juga akan mendapatkan flashback yang menunjukkan pertemuan antara Roche de Sebek, Goldie Roger, dan juga Loki selama langkah mereka di Elbaf. Yap, fantastis jika flashback ini benar-benar terjadi. Karakter-karakter langka yang jarang kita temui bersatu di dalam satu panel, membentuk sebuah flashback, dan ini akan menjadi chapter yang benar-benar hype. Flashback ini akan sangat menarik dan membongkar beberapa rahasia yang masih belum kita temukan di manganya. Nah, terutama dengan Sebek ya, yang pastinya akan ada kaitannya dengan Elbaf dan juga karena pertemuannya dengan Pangeran Loki. Bagaimana jika kalau kita berasumsi bahwa hal yang dikatakan pembocor benar? Berarti bukankah Loki awalnya mempunyai sudut pandang yang sama di antara ketiga karakter ini? Jadi awalnya Loki ini adalah karakter yang benar-benar baik, namun ada hal yang mengubah dirinya hingga dia menjadi pangeran terkutuk seperti yang kita lihat sekarang. Oke, bocoran lainnya mengatakan bahwa raksasa akan merayakan hari besar yang berdedikasi pada matahari sebagai simbolisasi awal dari dunia baru. Loki pun mencoba mengeksploitasi acara ini dan mencoba untuk menghancurkan pohon Adam dan mengakhiri dunia. Loki ingin menghancurkan sejarah Elbaf dan dunia karena dia sadar dia tidak akan menjadi Nika yang nyata bagi pulaunya tersebut. Nah, plot ini sepertinya normal. Di suatu acara yang sakral, pada pulau tersebut tentu akan ada sesuatu yang menghentikannya. Dan dalam hal ini tentu saja adalah villain utamanya, yakni Loki yang akan mencoba untuk menghancurkan besar-besaran prosesi sakral dari pulau tersebut. Kita masuk lagi ke bocoran yang unik lainnya. Dikatakan di sini bahwa rantai Loki bukan terbuat dari granit batu laut, tetapi terbuat dari logam yang dimiliki oleh Pulau Elbaf. Benda ini mampu untuk melemahkan pengguna buah iblis, sekaligus satu kegunaan menarik lainnya, yakni benda ini bisa untuk menyimpan haki.
Nah, apakah ini ada hubungannya dengan kebocoran di awal yang mengatakan adanya benda seperti impakdial yang akan kita dapatkan di pulau tersebut? Impakdial yang berasal dari pulau Elbaf ini mungkin juga punya bahan dasar logam seperti bocoran yang dijelaskan yang mampu menyimpan energi spiritual dari seseorang. Apakah di pulau ini juga akan dijelaskan mengenai bagaimana proses dari cara seseorang tersebut menyimpan haki di dalam suatu benda yang sudah Joy Boy perlihatkan ke kita semua pada chapter kemarin? Masih belum jelas bagaimana cara dari Joy Boy ini menyimpan haki di tali simpul yang dibawa oleh Emmet. Nah, jadi mudah-mudahan saja itu akan bisa kita dapatkan di pulau Elbaf ini dengan dikatakan ada sebuah logam yang bisa untuk menyimpan haki. Selanjutnya, ternyata tahta kerajaan Elbaf terletak di atas pohon Adam. Yep. Tentunya umum juga ya, karena memang sepertinya di dalam mitologinya di atas pohon Yggdrasil. Di sana ada dunia Asgard yang diisi oleh beberapa elit dewa-dewa di dalam negeri tersebut. Jadi di sanalah kita sepertinya akan melihat bagaimana megahnya kerajaan pulau ini yang diisi dengan tahta sesungguhnya dari orang yang memerintah di pulau raksasa tersebut. Kita tutup video kita kali ini dengan bocoran di mana adanya buah iblis milik Pangeran Loki. Nah, pembocor mengatakan bahwa buah iblis milik Loki ini adalah hibrida yang menggabungkan karakteristik hewan mitologi dan beradaptasi di lingkungannya. Si pembocor ini masih belum mau mengatakan spesifik buah iblis apa yang dimiliki oleh Loki, namun dia membeberkan beberapa penjelasan tentang hewan mitologi dan juga hewan ini beradaptasi dengan lingkungannya. Sejauh ini banyak sekali hewan mitologi Nordik yang masih menjadi perdebatan apakah itu memang buah iblis legendaris yang dimiliki oleh Pulau Elbaf. Oke, jadi kita sudahi dulu beberapa hal terkait dengan bocoran yang kita dapatkan di forum Reddit ini. Kita akan lanjut lagi membahas bocoran kali ini di video berikutnya ya. Jadi tentu bocoran lainnya tak kalah menarik yang akan kita temui nanti. Jadi pastikan bunyikan lonceng notifikasinya dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama dengan Tamagon hari ini. Jangan lupa like dan sharingnya jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Sekian dari Tamagon dan turunkan janggar. Mari kita berlabuh.